Baik, selamat pagi Mas Bay dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Felicia Rugita Wandamita dengan NIM G02415 dari kelompok A2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi lengkap dari medula spinalis atau spinal cord yang dirancang untuk yang ada di belakang atau yang panjang tulang belakang kita. Baik. Medula spinalis adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berbentuk silinder memanjang, terdiri dari jaringan saraf dan juga ada sel penyokong atau pendukung. Struktur ini menghubungkan otak dengan seluruh tubuh, berperan dalam transmisi sinyal saraf antara otak dan tubuh serta mengatur refleks. Lalu untuk lokasi dan ekstensi, medula spinalis dimulai dari foramen magnum di dasar tengkorak sebagai lanjutan dari medula oblongata dan berakhir pada vertebrae lumbal 1 dan atau lumbal 2 pada orang dewasa. Lalu membentuk struktur berbentuk kerucut yang disebut konus medularis. Dari konus tersebut, saraf memanjang ke bawah membentuk cauda equina. Lalu ada segmentasi dari medula spinalis. Medula spinalis terbagi jadi 31 segmen, masing-masing memberikan sepasang saraf spinal. Jadi ada 8 pasang saraf servikal. Ini servikal. Lalu ada 12 saraf yang torakal. Lalu ada 5 pasang saraf lumbal. Ada 1 pasang saraf koksik atau koksial. Dan setiap segmen itu menginervasi area tubuh tertentu yang dikenal sebagai dermatom. Emang. Nah, selanjutnya ada struktur interna. Nah, dalam struktur internanya itu dia ada 2 lapisan atau 2 pars. Itu ada yang warna abu-abu atau grey sama yang warnanya putih atau white. Yang abu-abu itu di pusat berbentuk kayak kupu-kupu gitu dan terdiri dari badan sel neuron yang terdiri dari tanduk anterior atau neuron motorik, tanduk posterior neuron sensorik, tanduk lateral, segmen torakal dan lumbal atas itu neuron otonom. Selanjutnya juga ada yang segmen yang putih, itu mengelilingi materi yang abu-abu terdiri akson mielinasi yang membentuk traktus. Lalu ada traktus ascendens itu membawa informasi sensori ke otak, lalu traktus descendens membawa perintah motorik dari otak. Jadi kalau ascendens ngasih ke otak, kalau descendens itu dari otak. Lalu ada meninges spinalis dan juga cairan cerebrospinalis. Untuk medula spinalis itu dilindungi oleh 3 lapisan meninges, yaitu dura mater, arachnoid mater, dan juga pia mater. Dura mater itu lapisan terluar yang kuat, lalu ada arachnoid mater, itu lapisan tengah yang tipis, dan pia mater ini adalah lapisan paling dalam yang melekat langsung pada medula spinalis. Lalu ada ruang subarachnoid itu di antara arachnoid dan juga pia mater, berisi cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan dan juga pelindung. Lalu ada suplai darah medula spinalis. Medula spinalis menerima suplai darah dari arteri spinal anterior, posterior dan juga radicularis. Kalau yang dari anterior itu untuk menyuplai 2/3 anterior dari medula. Kalau yang posterior itu untuk 1/3 posterior dari medula, radicularis itu untuk cabang dari arteri yang segmentalis untuk memperkuat suplai darah termasuk arteri Adamkiewicz. Ya, yang penting untuk suplai bagian dari bawah medula. Lalu adalah fungsi dari medula spinalis itu untuk transmisi sinyal dan juga refleks. Transmisi sinyal untuk membawa sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan sinyal motorik dari otak ke tubuh. Kalau refleks itu untuk mengatur refleks tanpa keterlibatan otak seperti refleks patella. Lalu ada signifikan klinisnya atau yang bisa terjadi di medula spinalis atau kerusakan medula spinalis dapat menyebabkan ada 3 paralisis, kehilangan sensasi dan juga disfungsi otonom. Paralisis itu kehilangan fungsi motorik di bawah level cedera. Lalu ada kehilangan sensasi itu hilangnya kemampuan merasakan sentuhan, nyeri, dan juga suhu. Lalu ada disfungsi otonom. Itu seperti masalah dengan fungsi tubuh otomatis seperti tekanan darah dan juga pencernaan. Atau yang involunteer gitu. Ini
gambar dari medula spinalisnya, yang dijelaskan tadi, cervical, thorax, lumbal, dan juga ini dia yang coccyx. Lalu kalau misalnya kita lihat itu emang kelihatan banget kalau misalnya dia ada yang warna abu-abu dan juga ada warna putih. Untuk kesimpulannya, jadi medula spinalis itu adalah struktur vital dari dalam sistem saraf pusat yang menghubungkan otak dengan tubuh, lalu mengatur transmisi sinyal saraf dan mengkoordinasi refleks pemahaman mendalam tentang anatomi. Dari ini tuh sangat penting untuk kita mengetahui apa yang terjadi pada klinis dan juga kondisi-kondisi seperti yang neurologis. Mungkin begitu, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.